Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara online. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan submateri dari koordinat kartesius tentang titik tengah dan titik berat. Jadi dalam pertemuan ini nanti kita akan bahas dua materi pokok, yaitu titik tengah dan titik berat. Nah, seperti apa materinya? Kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu titik tengah ruas garis. Nah, ini merupakan bidang koordinat kartesius. Nah, dari ruas garis AB ini kita tentukan titik tengahnya. Nah, misalkan titik tengahnya P. Nah, P ini koordinatnya adalah XP, YP. Di bagian sumbu X kita tulis X1. Nah, tepat di titik P kita tulis XP dan X2 di titik P. Nah, kemudian di sumbu Y nya ada Y1, YP dan Y2. Nah, bagaimana caranya mencari titik tengah P? Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan berikut ini. Nah, untuk mencari XP, caranya adalah X1 ini ditambah dengan X2 kemudian per 2. XP sama dengan X1 tambah X2 per 2. Begitu juga untuk mencari YP, yaitu Y1 tambah Y2 per 2. Ya. Nah, Y1-nya koordinat dari titik A dan Y2 koordinat dari titik B. Kemudian jangan lupa dibagi 2. Sehingga koordinat titik tengah yaitu XP, YP, atau XP ini kita bisa tulis langsung dengan rumusnya X1 tambah X2 per 2. Begitu juga YP-nya kita ganti dengan Y1 tambah Y2 per 2. Bisa juga seperti ini. Nah, persisnya seperti ini ya. Mari kita perhatikan contoh berikutnya. P adalah titik tengah ruas garis AB. Tentukan koordinat titik P jika koordinat titik A 10, -15 dan B -4, -7. Kemudian nomor 2, MN adalah diameter lingkaran dengan koordinat titik pusat P 4, -3. Tentukan koordinat titik N jika koordinat titik M -5,8. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan mulai dari nomor yang pertama. Nah, tentu kita terlebih dahulu tentukan mana X1-nya. Y1, X2 dan Y2 ya, dari titik-titik yang sudah diketahui di soal. Nah, titik A 10, -15. 10-nya kita jadikan sebagai X1 dan -15-nya kita jadikan Y1. Nah, begitu juga titik B-nya -4, -7. X2-nya itu sama dengan -4, sedangkan -7-nya kita jadikan sebagai
Y2. Nah, X1-nya nanti kita ganti dengan berapa? Dengan 10. Dengan 10. Kemudian X2-nya nanti kita ganti dengan negatif 4. Maka jadinya adalah 10 ditambah negatif 4 per 2. Itu sama dengan 6 per 2. Hasilnya tidak lain sama dengan 3. Itu untuk mencari XP. Kemudian kita mencari YP. Nah, YP sama dengan Y1 tambah Y2 per 2. Y1-nya nanti kita ganti dengan negatif 15, Y2-nya kita ganti dengan negatif 7. Maka jadinya negatif 15 ditambah negatif 7 per 2. Negatif 15 tambah negatif 7 itu tidak lain adalah negatif 22 dibagi 2. Sehingga hasilnya negatif 11. Maka koordinat titik tengah ruas garis AB itu sama dengan 3, negatif 11. Oke, yang berikutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Di situ yang diketahuinya titik pusat P 4, negatif 3 dan koordinat titik M negatif 5,8. Nah, titik pusat 4, negatif 3. Karena ini adalah titik pusat, maka kita tulis XP-nya 4, YP-nya negatif 3. Kemudian koordinat titik M-nya tadi adalah negatif 5,8. Sehingga kita jadikan negatif 5 sebagai X1, kemudian 8 ini kita jadikan sebagai Y1. Sehingga untuk mencari koordinat titik N-nya nanti itu artinya kita mencari X2 dan Y2 ya. Nah, karena unsur X2 dan Y2 yang belum diketahui. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara rumus titik tengah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. XP tadi X1 tambah X2 per 2. Sama dengan cara yang sebelumnya. X1-nya kita ganti dengan yang sudah diketahui di soal tadi, negatif 5. Nah, X2-nya belum diketahui karena X2 ini yang kita cari. Sedangkan XP-nya kita ganti nanti dengan 4. Nah, maka jadinya seperti ini. 4 sama dengan negatif 5 ditambah X2 per 2. Nah, kalau kita perhatikan di ruas kanan ada penyebut 2 ya, ada penyebut 2. Nah, maka untuk menghilangkan penyebut 2 ini dari ruas kanan, caranya kedua ruas harus dikali dengan 2. Sehingga jadinya 4 dikali 2 sama dengan negatif 5 tambah X2 per 2 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 8 sama dengan negatif 5 tambah X2. Maka jadinya seperti ini. 8 tambah 5 sama dengan negatif 5 tambah X2 tambah 5. Jadinya adalah 13 sama dengan X2. X2-nya sama dengan 13. Kalau X2-nya sudah kita peroleh, tahap berikutnya kita mencari
Y2. Nah, Y2-nya kita menggunakan cara yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu YP sama dengan Y1 tambah Y2 per 2. Maka jadinya negatif 3 kali 2 sama dengan 8 tambah Y2 per 2 kali 2. Hasilnya adalah negatif 6 sama dengan 8 tambah Y2. Sehingga jadinya negatif 6 dikurang 8 sama dengan 8 tambah Y2 kurang 8. Negatif 6 kurang 8 itu sama dengan negatif 14. Sama dengan Y2. Nah, dengan demikian koordinat titik N itu sama dengan 13, negatif 14. Oke, bagian berikutnya titik segitiga. Koordinat titik berat segitiga dilambangkan dengan huruf G. Nah, koordinat sumbu X dan sumbu Y pada titik berat segitiga dapat dicari sebagai berikut. Jadi koordinat sumbu X atau bisa kita tulis XY, X1 tambah X2 tambah X, X3. Begitu juga untuk mencari YG. Maka Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3. Nah, sama seperti ini, hanya variabel X-nya kita ganti dengan variabel Y. Jadi koordinat titik G yaitu XY, YG atau X1 tambah X2 tambah X3 per 3, Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3. Mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan titik berat G pada segitiga dengan koordinat titik A 6, negatif 9, B negatif 5,4 dan C negatif 10,11. Sama seperti cara yang sebelumnya. Titik A ini X1-nya 6, Y1-nya negatif 9. Begitu juga B negatif 5,4. X2-nya negatif 5, Y2-nya 4. Begitu juga titik C negatif 10,11, maka X3-nya negatif 10, Y3-nya sama dengan 11. Nah, X1-nya kita ganti dengan 6 tadi, kemudian X2-nya kita ganti dengan negatif 5, X3-nya kita ganti dengan negatif 10. Maka hasilnya adalah 6 ditambah negatif 15 per 3, kemudian negatif 9 per 3. Itu tidak lain adalah negatif 3. Kemudian kita mencari YG. YG tadi sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 per 3. Sebelumnya sudah kita tulis Y1-nya sama dengan 9, Y2 sama dengan 4,
3 sama dengan 11. Sehingga jadinya negatif 9 tambah 4 tambah 11 per 3. Itu sama dengan negatif 9 tambah 15 sama dengan 6 per 3. Itu sama dengan 2. Sehingga koordinat titik berat G adalah negatif 3,2.